Salam sehat. Perkenalkan, nama saya Alexandra Agustina Kailobo. Saya mahasiswa Undana Fakultas Kesehatan Masyarakat, Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas take home dari mata kuliah K3 serta untuk penilaian akhir terhadap ujian akhir semester. Selanjutnya, saya akan menjelaskan secara garis besar mengenai materi-materi yang telah dipaparkan dalam mata kuliah K3. Materi pertama yang akan saya bahas adalah materi mengenai penerapan K3 di perusahaan selama masa pandemi COVID-19. Oke, dalam video yang telah dipaparkan oleh Dr. Stephen, ada 3 poin penting terkait penerapan K3. Yang pertama, permasalahan karyawan di tempat kerja. Yang kedua, strategi K3 di tempat kerja. Dan yang terakhir, performance evaluation dan improvement. Kita masuk pada pokok yang pertama, yakni permasalahan karyawan di tempat kerja. Di masa pandemi COVID saat ini, perusahaan harus tetap beroperasi meskipun pemerintah telah memperlakukan new normal. Hal ini dikarenakan kebutuhan hidup masyarakat yang semakin meningkat sehingga memaksa karyawan tetap bekerja di luar rumah. Namun dalam melakukan pekerjaan, apalagi di masa pandemi saat ini, tentunya banyak masalah yang harus dihadapi oleh para karyawan. Masalah-masalah tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pengiriman barang menjadi terhambat. Yang kedua, masalah keuangan. Yang ketiga, kontrak kerja yang tidak dapat diselesaikan. Yang keempat, lalu lintas orang terhambat. Yang kelima, ada karyawan yang sakit atau terpapar virus COVID-19. Yang keenam, minimnya penyediaan APD atau alat pelindung diri sehingga memungkinkan bagi karyawan untuk terkena virus COVID-19 atau tertular. Yang ketujuh, ketika mengetahui ada karyawan yang tertular COVID-19, warga sekitar protes dan meminta agar perusahaan segera ditutup. Melihat banyak permasalahan yang terjadi pada karyawan, maka Dr. Stephen mengusulkan penerapan strategi K3 dalam perusahaan di masa pandemi COVID-19. Strategi yang diterapkan terkait K3 dalam perusahaan yaitu yang pertama, menyusun organisasi inti, yaitu petugas COVID di perusahaan yang melibatkan pemimpin dan partisipasi dari seluruh karyawan. Kemudian yang kedua, melakukan plan atau identifikasi terkait faktor risiko penyebab COVID-19 di tempat kerja dan orang-orang yang mempunyai faktor kombinasi. Faktor kombinasi di sini bisa berupa orang lansia, ibu hamil, dan orang yang menderita penyakit kronis. Berikut, memberikan informasi kepada karyawan mengenai pola hidup sehat dan cara memperkuat sistem imun seperti kebersihan diri atau kebersihan lingkungan, etika batuk yang baik dan benar, pola makan yang sehat, mengatur body mass index yang sehat, istirahat yang cukup dan teratur, dan berhenti untuk merokok. Yang terakhir, membangun komunikasi antar karyawan. Jika ada karyawan yang sakit atau terpapar virus, bisa melaporkan segera kepada gugus COVID di perusahaan dan akan dijamin kerahasiaannya oleh perusahaan, sehingga karyawan yang sakit tersebut dapat digantikan oleh karyawan lain yang siap menggantikan pekerjaannya. Selain strategi-strategi yang telah saya sebutkan di atas, proses pengoperasian yang perlu diterapkan di perusahaan adalah sistem eliminasi hazard. Sistem eliminasi hazard yakni pengaturan di lingkungan kerja yang sangat efektif di masa pandemi COVID saat ini. Contoh dari penggunaan
sistem ini adalah melakukan pembersihan tempat kerja sehabis kerja. Kemudian, membangun sistem emergency response seandainya ada karyawan atau orang yang tiba-tiba kecelakaan atau gawat darurat di tempat kerja. Kemudian yang berikut, melakukan pemantauan karyawan yang dirawat di fasilitas kesehatan dan perlindungan return to work karyawan pasca sakit untuk kembali ke tempat kerja. Selanjutnya, pokok yang ketiga adalah performance evaluation dan improvement. Dari beberapa strategi yang telah dipaparkan oleh Dr. Stephen, maka perlu dilakukan performance evaluation dan improvement. Tujuannya adalah agar strategi K3 ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien sehingga dapat menghasilkan produktivitas yang baik. Para karyawan harus menjaga kesehatan, baik itu kesehatan secara fisik, mental, maupun sosial. Bukan hanya kesehatan saja yang perlu dirawat, melainkan juga proses kerja pun perlu dilakukan secara sehat dan selamat. Caranya adalah dengan mengidentifikasi pekerjaan yang bisa dilakukan secara WFH dan terkontrol. Kemudian, mengidentifikasi pekerjaan yang membuat kerapatan karyawan berjarak kurang dari 1 meter. Berikut, mengidentifikasi karyawan atau tamu yang mempunyai gejala COVID atau penyakit menular yang dapat menularkan ke komunitas karyawan. Berikutnya, membuat ruang kerja yang sehat. Kemudian, pengaturan bagi mereka pada saat ketemu orang tanpa gejala. Contoh yang bisa saya ambil di sini seperti pada saat karyawan bertemu dengan orang-orang di tempat terbuka harus menggunakan alat pelindung diri dan mematuhi protokol kesehatan, serta pengaturan bagi mereka pada saat serah terima barang. Dalam hal ini, barang yang dianggap beresiko. Kemudian berikut kita masuk pada materi yang kedua, yakni hygiene industry. Hygiene industry atau hygiene perusahaan adalah spesialisasi dalam ilmu hygiene beserta prakteknya yang melakukan penilaian pada faktor penyakit secara kualitatif dan kuantitatif yang bertujuan agar derajat kesehatan dapat meningkat setinggi-tingginya. Kegiatan hygiene perusahaan atau hygiene industri ini bertujuan agar tenaga kerja terlindung dari berbagai risiko akibat lingkungan kerja melalui upaya identifikasi atau pengenalan, pengujian atau evaluasi, dan pengendalian secara baik, menerapkan dalam bentuk pemantauan dan tindakan atau perbaikan melalui metode teknik yang bersifat spesifik. Materi yang ketiga adalah gizi kerja. Gizi kerja adalah industri kalori yang diperlukan oleh tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan sesuai dengan pekerjaan. Tujuannya adalah tingkat kesehatan tenaga kerja dan produktivitas kerja yang setinggi-tingginya. Tenaga kerja memerlukan makanan yang bergizi untuk pemeliharaan tubuh, untuk perbaikan dari sel-sel jaringan, untuk pertumbuhan sampai masa-masa tertentu, dan untuk melakukan kegiatan-kegiatan termaksud pekerjaan. Pekerjaan memerlukan tenaga yang sumbernya adalah makanan. Karbohidrat, lemak, dan putih telur merupakan sumber tenaga atau energi untuk bekerja. Karbohidrat, lemak, dan putih telur merupakan bahan bakar. Oleh karena zat-zat tersebut dapat dibakar dalam tubuh sebagai sumber tenaga untuk bekerja. Vitamin dan mineral juga berlaku sebagai pengatur dan melancarkan proses oksidasi. Kemudian memelihara fungsi normal otot dan syaraf, vitalis jaringan, dan
Contoh keadaan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, kekurangan putih telur atau protein dan kalori akan menurunkan kapasitas kerja untuk bekerja. Hal ini biasanya terjadi sebagai akibat suatu proses kronis dengan akibat penurunan berat badan tenaga kerja. Yang kedua, tidak cukupnya zat besi akan berakibat anemia. Kekurangan zat besi ini disertai berkurangnya produktivitas tenaga kerja. Yang berikut, penyakit gondok sebagai akibat rendahnya tubuh memperoleh iodium memiliki gejala-gejala menurunnya metabolisme dan kegiatan-kegiatan tubuh. Dan yang terakhir, kekurangan vitamin A mungkin menyebabkan gangguan penglihatan pada tenaga kerja yang bekerja di tempat kerja yang gelap. Misalnya, karena intensitas penerangan atau cahaya yang berkurang atau pada malam hari. Hal ini dapat menimbulkan kecelakaan yang berat. Bagi perusahaan yang telah memberikan makanan bagi tenaga kerja sebagai bagian dari kebijakan manajemen dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan dan produktivitas tenaga kerja, maka untuk tercapainya sasaran sesuai dengan konsep gizi kerja perlu ditempuh upaya sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan pengelola, baik organik perusahaan maupun pihak ketiga atau jasa boga, melalui pelatihan tentang gizi kerja yang diselenggarakan oleh instansi terkait. Kemudian yang kedua, meningkatkan pengetahuan tentang gizi kerja bagi tenaga kerja selaku penyantap yang disajikan di perusahaan melalui penyuluhan yang dilakukan baik secara internal oleh tenaga medis atau paramedik di perusahaan dan atau P2K3 maupun bekerja sama dengan instansi terkait. Berikut kita masuk pada materi keempat, yakni toksikologi industri. Toksikologi industri merupakan ilmu yang mempelajari pengaruh merugikan suatu bahan atau zat kimia pada organisme hidup atau ilmu tentang racun. Toksikologi industri ini membahas tentang berbagai bahan beracun yang digunakan, diolah, atau dihasilkan oleh industri. Terdapat ribuan jenis bahan kimia yang dihasilkan dalam industri, sehingga perlu diupayakan sebagai berikut. Yang pertama, survei pendahuluan untuk mengenal bahan kimia yang terdapat di industri. Yang kedua, merencanakan program evaluasi risiko bahaya serta tindak lanjutnya. Yang ketiga, mengenal proses produksi dengan mempelajari alur proses mulai dari tahap awal sampai tahap akhir. Yang keempat, mempelajari MSDS, yakni Material Safety Data Sheet atau lembar data bahan kimia, yakni suatu dokumen teknik yang memberikan informasi tentang komposisi, karakteristik, bahaya fisik, dan potensi bahaya kesehatan, cara penanganan dan penyimpanan bahan yang aman, tindakan pertolongan pertama, dan prosedur khusus lainnya. Mengingat bahwa bahan kimia sangat berbahaya di tempat kerja, diperlukan pencegahan dan pengendalian yang prinsip penerapannya sesuai dengan higien perusahaan, kesehatan, dan keselamatan kerja berupa hierarchy of control, yakni eliminasi, substitusi, pengendalian teknis, pengendalian administratif, dan alat pelindung diri. Sedangkan pada pekerja dilakukan pengujian atau pemantauan kesehatan, higien perorangan, pengujian atau pemantauan biomedik, disertai pelatihan tentang bahaya bahan kimia. Selain itu, pemantauan biomedik perlu dilakukan untuk mendeteksi
mendeteksi kelainan fungsi organ tubuh atau penyakit akibat kerja. Melalui pemeriksaan urin dapat dideteksi absorpsi bahan beracun dan aktivitas enzim yang mungkin dipengaruhi oleh bahan beracun. Pemantauan biomedik akan memberi gambaran yang lebih dapat dipercaya daripada pengukuran kadar bahan kimia di udara. Keuntungan lain adalah mampu memperhitungkan absorpsi zat kimia melalui kulit dan saluran cerna, kemudian pengaruh beban kerja dan pemajanan di luar tempat kerja, serta mengidentifikasi pekerja yang rentan. Materi selanjutnya adalah psikologi industri. Psikologi industri merupakan suatu keseluruhan pengetahuan yang berisi fakta, aturan, dan prinsip-prinsip tentang perilaku manusia pada pekerjaan. Psikologi industri adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Yang pertama, dalam peranannya sebagai tenaga kerja dan sebagai konsumen. Kemudian yang kedua, baik secara perorangan maupun secara kelompok, dengan maksud agar temuannya dapat diterapkan dalam industri dan organisasi untuk kepentingan dan kemanfaatan manusianya dan organisasinya. Psikologi industri memfokuskan pada pengembangan, mengevaluasi, dan memprediksi kinerja suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh individu. Sedangkan psikologi organisasi mempelajari bagaimana suatu organisasi memengaruhi dan berinteraksi dengan anggota-anggotanya. Kemudian materi yang berikut adalah promosi kesehatan di tempat kerja. Di tempat kerja, kemungkinan terdapat 3 sumber utama bahaya potensial kesehatan kerja, yaitu lingkungan kerja, pekerjaan, serta manajemen yang belum terlatih tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Apabila kondisi bahaya potensial dari ketiga sumber utama tersebut dapat diminimalkan, apalagi dieliminasikan, maka pekerja dapat lebih leluasa mewujudkan tanggung jawabnya masing-masing untuk melakukan perawatan diri menuju tingkat kesehatan dan pemeliharaan kesehatan yang setinggi-tingginya. Fokus program promosi kesehatan kerja di tempat kerja bermanfaat selain untuk meningkatkan derajat kesehatan dan kebugaran atau kapasitas kerja, juga dapat mencegah terjadinya penyakit degeneratif kronik seperti misalnya penyakit jantung koroner, stroke, kanker, penyakit paru obstruksi kronik, dan lain-lain. Bahkan, penyakit degeneratif kronik itu kini telah menjadi penyebab kematian nomor 1 di dunia. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan kerja tidak cukup pemajanan dengan hazard kesehatan yang berasal dari lingkungan kerja dan pekerjaan. Akan tetapi, kesehatan kerja masa kini harus memprioritaskan program promosi kesehatan pekerja di tempat kerja yang merupakan bagian dari pelayanan kesehatan kerja yang melaksanakan upaya perbaikan penyakit yang jelas tinggi prevalensinya. Kemudian yang berikut adalah sistem manajemen K3. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja adalah bagian dari sistem manajemen secara keseluruhan yang meliputi struktur organisasi, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengkajian, tanggung jawab, prosedur, proses, dan sumber daya yang dibutuhkan dalam pengembangan, penerapan, pencapaian, pengkajian, dan pemeliharaan kebijakan keselamatan
Seperti yang diketahui bahwa tujuan penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan K3 ini, yang pertama, kerja atau SMK3 ini adalah dalam rangka untuk meningkatkan efektivitas perlindungan K3 dengan cara terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi. Kemudian, yang kedua, untuk mencegah kecelakaan kerja dan mengurangi penyakit akibat kerja dengan melibatkan manajemen, tenaga kerja atau pekerja, dan serikat pekerja SMK3 diwajibkan bagi perusahaan mempekerjakan lebih dari 100 orang dan mempunyai tingkat potensi bahaya tinggi. Untuk itu, perusahaan diwajibkan menyusun rencana K3. Dalam menyusun rencana K3 tersebut, pengusaha melibatkan ahli K3, panitia pembina K3 atau P2K3, wakil pekerja, dan pihak lainnya yang terkait. Baik, sekian dari penjelasan yang bisa